Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gil Putra. NPM saya 23144000020. Di sini saya akan mempresentasikan rem parkir dan rem tromol. Kita lanjut ke pembahasan ya. Apa itu rem parkir dan rem tromol? Nah, rem parkir adalah sistem pengereman yang digunakan untuk menahan kendaraan tetap diam saat diparkir, terutama di medan miring. Biasanya dioperasikan secara manual melalui tuas atau pedal, meskipun pedal mobil modern sudah ada yang elektronik, electric parking brake. Nah, rem parkir ini biasanya jika di mobil ada di sebelah kiri pengemudi, biasanya untuk di tanjakan atau turunan untuk melok brake supaya kendaraan tersebut tidak bergerak maju atau mundur. Kemudian cara kerja rem parkir, pengemudi menarik tuas rem tangan, kabel baja tertarik. Nah, dia itu seperti persneling mobil tapi hanya bisa maju dan mundur. Kemudian jika dia ingin di lock, dia ditarik ke atas. Kemudian kabel ini terhubung ke rem roda belakang, biasanya tipe tromol, kadang sakram. Kemudian tarikan kabel menekan sepatu rem. Terus gaya tekan ini mengunci roda belakang, mencegah kendaraan bergerak. Nah, kelebihan dari rem parkir yaitu sederhana, tidak butuh listrik. Kekurangannya bisa longgar seiring waktu. Jadi dia ada maintenance-nya. Kemudian bagian rem parkir. Nah, ini bagian-bagian rem parkir yaitu ada strut penunjang, kemudian yang ini tuas ya, yang saya sebutkan tadi, yang jika ingin di lock itu diangkat ke atas. Terus ada pegas, tuas sepatu rem tangan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini rem tromol. Rem tromol itu adalah jenis sistem rem yang dimana kampas rem ditekan ke bagian dalam tromol atau drum yang berputar bersama roda untuk menghasilkan pengereman. Nah, cara kerja rem tromol itu jadi ini di dalam tromol, di dalam drum tromol. Jika rem tersebut diinjak atau ditekan, itu rem akan menggesek ke tromol. Jadi akan terjadi gesekan yang mengakibatkan kendaraan tersebut dapat melaju lebih pelan. Cara kerjanya, saat pengemudi menekan pedal rem, minyak rem dari master silinder akan mengalir melalui selang ke silinder roda, wheel cylinder, yang terletak di dalam tromol. Tekanan hidraulus mendorong piston. Wheel cylinder memiliki dua piston kecil di kanan dan di kiri. Tekanan dan dari minyak rem mendorong kedua piston keluar. Nah, kemudian sepatu rem menekan tromol. Piston tersebut mendorong sepatu rem brake shoes ke arah luar. Dia benggang. Jadi dia akan menekan keluar. Sepatu rem kemudian menekan bagian dalam drum tromol yang berputar bersama roda. Terus gesekan antara sepatu rem dan tromol menciptakan hambatan yang mengurangi dan akhirnya menghentikan putaran roda. Setelah pedal dilepas, ketika pedal rem dilepas, tekanan hidraulus turun. Kemudian pegas penarik return spring
menarik sepatu rem kembali ke posisi semula menjauh dari tromol. Terus roda kembali berputar secara bebas. Komponen sistem rem tromol yaitu ada backing plate, anchor pin, brake shoes, wheel cylinder link, brake stud bar, ada drum, terus ada adjust lever, hold down cap, terus ada brake shoes, parking brake lever, ada rattle spring. Ini simple ini sebenarnya kayak di motor ini. 95% sama. Kita next aja. Di sini kesimpulannya rem parking berfungsi untuk menahan kendaraan saat berhenti agar tidak bergerak, sedangkan rem tromol adalah sistem pengereman yang menggunakan gaya gesek antara sepatu rem dan tromol untuk memperlambat laju kendaraan. Keduanya umumnya terletak di roda belakang dan saling mendukung dalam menjaga keselamatan dan kestabilan kendaraan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.